Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menimbang realitas terkini di mana virus corona atau COVID-19 yang semakin menyebar di Indonesia pada umumnya dan daerah istimewa Yogyakarta khususnya, maka GKJ Wates mengeluarkan surat pengembalaan yang ketiga dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mengatur peribadatan masa Prapaskah dan masa Paskah 2020. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan himbauan dari pemerintah pusat Republik Indonesia, himbauan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, himbauan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, himbauan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan himbauan dari Sinode GKJ. Berdasarkan beberapa hal di atas, maka Majelis GKJ Wates memutuskan. Yang pertama, ibadah masa Prapaskah yang semula berakhir pada Minggu Palmarum, yaitu pada tanggal 5 April 2020, akan dilakukan perpanjangan sampai batas waktu dicabutnya perintah social distancing oleh pemerintah yang isinya untuk keterangan dalam surat pengembalaan berkaitan dengan waktu bisa berubah. Yang kedua, ibadah masa Paskah akan diundur pelaksanaannya. Dalam surat pengembalaan yang disampaikan ke wilayah dan Pepantan, Majelis merancang untuk Minggu Palmarum dilaksanakan pada hari Minggu 3 Mei 2020, Kamis Putih sampai Minggu Paskah pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sampai Minggu 10 Mei 2020. Adapun rancangan bisa berubah hingga batas waktu dicabutnya perintah social distancing oleh pemerintah. Persembahan dapat dikumpulkan di keluarga masing-masing terlebih dahulu, kemudian dapat dikumpulkan pada saat gereja mengadakan kebaktian di gedung gereja dengan memberi keterangan peruntukannya. Persembahan kantong merah atau hitam, persembahan ucap syukur, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, atau disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pada pukul 8 sampai 11 dengan memberi keterangan peruntukannya, kecuali pada hari Selasa karena kantor libur. Selama ibadah dilakukan dalam ibadah keluarga, berkat anak ditiadakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menginjak pada panggilan beribadah, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita memasuki panggilan untuk beribadah. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Melalui Minggu Prapaskah, kita diajak untuk menghayati jejak keteladanan Tuhan Yesus Kristus yang berjuang untuk hidup dalam ketaatan. Ketegasannya melawan cobaan dan godaan
serta kerelaannya untuk menyangkal diri merupakan kekuatan untuk menyatakan karya bagi keadilan dan perdamaian. Marilah dengan nyanyian syukur kita datang kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 4 bait pertama. Hai mari sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian pada saat ini kita mulai dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagimu, salam bagimu, damai Kristus besertamu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita akan bersama-sama membangun peribadatan kita. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 158, bait yang pertama dan kedua. Semoga ku
Saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan hukum kasih yang terambil dari bacaan 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai 11 yang demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah hukum kasih bagi kita yang sungguh mengingatkan kita panggilan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita jujur, kita sadar belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sempurna. Mari kita datang kepada Tuhan dengan menyesali setiap dosa-dosa kita, seraya kita menyanyikan Kidung Jemaat 26 baitnya yang pertama. 29. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah-Nya yang terambil dari bacaan Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 23. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Sanggupan dari Kidung Jemaat 440 baitnya yang pertama dan ketiga, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya
perlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini kita bersama-sama akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sumber cinta kasih, kami menghaturkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk cinta dan kasih-Mu yang sungguh tidak pernah berhenti dan senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Kami meyakini sampai saat ini kami boleh menerima kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Itu semua karena anugerah cinta kasih Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, kami hendak menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah dengan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, kami dimampukan untuk senantiasa bisa mensyukuri kehidupan pemberian Tuhan, baik dikala kami merasakan sukacita maupun kesedihan. Tuhan Yesus, perkenankan saat ini kami hendak memohon berkat-Mu bagi keberadaan kehidupan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan fisik atau dalam kondisi sakit. Kami meyakini Engkau Allah yang Maha mengetahui keberadaan saudara-saudara kami ini. Biarlah Engkau yang berkenan senantiasa hadir dalam kehidupannya, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, sehingga saudara-saudara kami di tengah menghadapi sakit penyakitnya, senantiasa boleh berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Setiap upaya usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk kesembuhan saudara-saudara kami, biarlah Tuhan yang berkenan memberkatinya, sehingga pada akhirnya saudara-saudara kami boleh menerima kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Setiap anggota keluarga yang dengan setia hadir mendampingi, menjagai, kiranya Tuhan mengaruniakan kesabaran, kekuatan, bahkan kesehatan. Tidak lupa kami juga hendak memohon berkat Tuhan bagi orang-orang terkasih kami yang saat ini memasuki usia lanjut. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati mereka, mengaruniakan kekuatan, penghiburan, bahkan kesehatan. Kami juga hendak memohon berkat Tuhan bagi keberadaan anak maupun cucu kami dengan adanya wabah virus corona yang memaksakan mereka untuk belajar di rumah. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati anak-anak kami di dalam mereka belajar di rumah, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya boleh dikerjakan dengan baik, mendatangkan berkat kebaikan secara khusus bagi anak-anak kami untuk masa depannya. Biarlah setiap orang tua di tengah mendampingi anak-anak diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kesabaran, bahkan kebijaksanaan. Kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan keluarga kami kepadamu Tuhan.
Biarlah kami dimampukan untuk senantiasa merasakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhenti memberikan tuntunan dan penyertaan bagi kehidupan keluarga kami. Sehingga kami hanya menyandarkan diri kepada Tuhan. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan berkati dan kiranya boleh menjadi berkat untuk kecukupan keluarga kami. Kami hendak menyerahkan setiap anggota keluarga kami yang jauh daripada kami. Biarlah Engkau yang senantiasa melindungi mereka dengan kekuatan, kesehatan, keselamatan pemberian Tuhan. Tidak lupa kami juga hendak memohon berkat Tuhan untuk keberadaan gereja kami. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati gereja kami, sehingga apa yang dirancang boleh mendatangkan berkat kebaikan bagi kami semua. Terlebih di tengah kami menanggapi adanya wabah virus corona, biarlah gereja kami boleh menyikapinya dengan bijaksana dan setiap keputusan yang diambil mendatangkan berkat kebaikan untuk semua. Kami juga hendak menyerahkan keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan dunia ini. Biarlah setiap tantangan, secara khusus di tengah menghadapi adanya wabah virus corona, Tuhan yang berkenan memberkati para pemimpin bangsa kami di tengah melakukan setiap apa yang sudah dirancang, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil bolehlah mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terlebih kami juga hendak memohon berkat Tuhan bagi para medis yang berjuang untuk kesembuhan para pasien yang terjangkit virus corona. Biarlah Engkau hadir memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan kesehatan bagi mereka. Terlebih bagi para pasien COVID-19, biarlah Engkau yang berkenan memberkati mereka, sehingga di tengah mereka menghadapi penderitaan yang ada, biarlah senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan seutuhnya perawatan yang dilakukan oleh medis, biarlah Engkau pakai untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga hendak memohon berkat Tuhan bagi kami yang harus belajar di rumah, bekerja di rumah, maupun beribadah di rumah. Kiranya kami dimampukan untuk tetap menyikapi setiap hal yang ada di dalam kehidupan kami dengan bijaksana, sehingga apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat untuk pemutusan mata rantai virus corona. Tuhan, kami hendak menyerahkan sungguh keberadaan kehidupan kami kepadamu. Inilah doa dan pengharapan kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan atas limpahan berkat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dasar persembahan diambil dari Ulangan 8 ayat 17 dan 18 yang demikian bunyinya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
Sambil kita mengaturkan persembahan, marilah kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, bait pertama dan kedua. Hidup kita yang benar. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta di dalam kerajaan yang mulia, bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Wates, dimanapun berada, bersama-sama kami menyatukan hati Tuhan, untuk mengucapkan syukur atas berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami, baik berkat untuk pekerjaan kami, berkat untuk kegiatan-kegiatan kami, juga berkat damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah perkenankan kami boleh mengikuti ibadah di dalam setiap keluarga kami, walaupun keadaan situasi yang merebah saat ini, dengan adanya wabah COVID-19 yang boleh Engkau perkenankan mewarnai kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami, pada saat ini kami bersama-sama akan mengaturkan persembahan yang berasal dari berkat-Mu lewat pekerjaan kami, yaitu pekerjaan pemberian-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan di GKJ Wates ini dan dimanapun persembahan ini akan dipergunakan. Kami juga mau menyerahkan hidup kami. Kiranya Tuhan berkati dan mampukan supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang telah Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memampukan sehingga boleh mengelola persembahan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan, kami juga akan menerima firman Tuhan, firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan untuk selanjutnya dapat kami pakai
di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami juga mau menyerahkan Bapak Pendeta Martinus Dwi Anggara yang pada saat ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, kiranya Tuhan memberikan kemampuan, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Baik kami yang akan menerima maupun Bapak Pendeta yang akan melayangkan, kiranya Engkau mampukan untuk semuanya. Demikianlah Tuhan doa permohonan kami, banyak dosa dan kesalahan, baik di dalam setiap kehidupan kami, baik di dalam kami mengadakan ibadah pada saat ini, baik di dalam kami mengaturkan persembahan, juga di dalam kami mengaturkan doa. Kiranya Tuhan mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengambil dari bacaan Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4 ayat yang pertama sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Pencobaan di Padang Gurun. Demikian pembacaannya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan.
Hosiana. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa beserta dengan saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop dengan judul Pencobaan di Padang Gurun. Berbicara tentang pencobaan, dalam studi Alkitab, pencobaan memiliki dua arti. Arti pertama dari kata ini dalam Alkitab adalah pengujian atau ujian. Sebagai contoh, kala ketika Allah menguji iman Abraham melalui perintah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ishak. Sedangkan dalam arti kedua dari kata ini yang telah menjadi lebih lazim, yaitu bujukan pada dosa. Artinya kalau itu bujukan pada dosa, itu tidak datang dari Allah. Dari kedua arti ini, kita bisa mengetahui bahwa ujian itu dari Allah. Sedangkan pencobaan itu datangnya dari iblis. Ujian bermaksud baik untuk mendekatkan kita kepada Tuhan agar kita hidup dalam kesucian. Sedangkan pencobaan bermaksud jelek karena membuat kita meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa. Biasanya ujian dimulai dengan segala kepahitan, kesengsaraan, penderitaan, dan diakhiri dengan kemanisan, kebahagiaan, dan kemenangan. Sedangkan pencobaan meskipun tidak selalu, tetapi seringkali dimulai dengan kemanisan, keindahan, kenikmatan, dan berakhir dengan kepahitan, penyesalan, dan kerusakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat situasi dan kondisi saat ini, ada dampak yang sangat luar biasa yang disebabkan oleh wabah virus corona. Hari Rabu 1 April 2020 ada 1.528 orang yang positif menjadi pasien COVID-19. Yang meninggal ada 136 dan yang pulih kembali ada 81 orang. Kita juga bisa mengetahui bahwa para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 juga menaruhkan nyawanya untuk kesembuhan para pasien COVID-19. Oleh karena itu banyak tulisan yang disampaikan di media sosial, ada ajakan untuk kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
ini adalah salah satu pencobaan yang sebenarnya kalau kita mau rasakan ada ujian dan pencobaan. Kalau kita mau mencoba untuk merasakan, menghayati apa yang sampai saat ini kita terima dan kita rasakan, Allah sedang menguji iman kita. Bagaimana ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini, kita tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mendatangkan kebaikan untuk semua ciptaan. Demikian juga dengan iblis yang tidak henti-hentinya membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan menggunakan masa-masa sulit ini untuk pemuasan keinginan daging dan kenikmatan hidup tanpa memikirkan ciptaan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita memperhatikan bacaan kita dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, bacaan kita mengingatkan kita akan teladan Tuhan Yesus yang senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Dan sebagai pribadi yang dipimpin oleh Roh Allah, ia sanggup melewati setiap pencobaan yang ada. Paling tidak kalau kita memahami teks kita, ada 3 pencobaan yang diterima oleh Tuhan Yesus kala ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun. Pencobaan yang pertama tertulis dalam ayat 2 sampai 4. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Pencobaan yang pertama adalah pencobaan mengenai keinginan daging, termasuk di dalamnya semua keinginan fisik. Ketika lapar, Tuhan Yesus dicobai tentang kebutuhan manusiawinya, dan tentu saja ia pasti mampu mengubah batu menjadi roti. Namun ia tidak tergoda untuk melakukan itu. Sebaliknya dia menggunakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yang tertulis dalam Ulangan 8 ayat 3, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Dengan berkata demikian, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa dia tidak perlu mengubah batu menjadi roti, karena Allah sanggup mengirimkan mana untuk makanannya, seperti yang pernah dilakukan Allah bagi bangsa Israel. Tuhan Yesus meyakini bahwa pemeliharaan yang diterima oleh bangsa Israel juga akan diterima oleh dia ketika hidupnya benar di hadapan Allah. Artinya bahwa pemeliharaan yang dilakukan oleh Allah sebenarnya tidak pernah berhenti bagi setiap umatnya yang hidup berkenan kepada Allah. Oleh karenanya tidak perlu khawatir. Pencobaan yang kedua tertulis dalam ayat yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kala itu iblis memberikan tawaran bahwa segala sesuatu itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku,
seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Pencobaan yang kedua ini mengenai kenikmatan hidup. Iblis mencoba menggunakan ayat Alkitab untuk mencobai Tuhan Yesus. Iblis mencobai Tuhan Yesus untuk menerima kerajaan darinya dengan syarat agar ia mau menyembah iblis. Iblis telah menguasai kerajaan dunia, namun dia bersedia memberikan semuanya kepada Tuhan Yesus sebagai imbalan kesetiaan Tuhan Yesus kepadanya. Angan-angan belaka ini menyebabkan kejijikan, dan Yesus menjawab dengan tajam, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus meluruskan bahwa sang pemilik kuasa itu hanya Allah. Dan baik bagi kita untuk tidak menduakan Allah, menyembah Allah sang pemilik kehidupan dan bukan yang lain. Pencobaan yang ketiga adalah mengenai pencobaan pencapaian rohani. Bagian yang digarisbawahi oleh penulis Injil Lukas, di mana iblis menawarkan jalan pintas bagi Yesus untuk menunjukkan kemesiasannya. Dengan menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah dan diselamatkan oleh para malaikat, pastilah semua orang takjub dan akan percaya kepadanya sebagai anak Allah. Jadi Yesus tak perlu menjalani jalan penderitaan, salib dan kematian. Namun Yesus telah menetapkan pilihannya, yaitu untuk mentaati kehendak Bapanya. Meski kehendak sang Bapa berarti Yesus harus melewati jalan salib. Itulah keteladanan Tuhan Yesus dalam menghadapi godaan. Ia fokus kepada tugas perutusannya dengan melakukan kehendak sang Bapa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman yang sudah kita terima, kita diingatkan yang pertama, di tengah menghadapi setiap pencobaan, mari kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah yang mungkin saat ini kita tidak tahu. Kehendak Allah dengan adanya wabah COVID-19 itu seperti apa? Dengan terus melakukan langkah-langkah untuk menghambat penularan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam kita mentaati dan mencoba mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Bukankah ketika hal-hal tersebut dilakukan dalam kehidupan keluarga kita, maka sesungguhnya kita akan merasakan, oh ternyata ada banyak hal yang bisa kita bagikan kala kita berada di rumah. Yang kedua, jika kita sudah mengikuti kehendak Allah, kita memohon Allah berkenan memberikan penyertaan dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang seharusnya kita lakukan adalah menyerahkan hidup kita kepada Allah. Dengan kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka kita akan dimampukan mensyukuri berkat yang diberikan oleh Allah untuk kita, baik yang mendatangkan suka maupun duka. Seperti pujian dari Kidung Pasamuan Kristen Enggal nomor 90 bait yang pertama dan kedua dengan judul Pasrah. Bunga susah ku
kang pranata gesang kula rinimat kalayan katresnan mila kula pasrah pangrehnya ing sapangrehing yang Maha Kuasa. Sapinten awrating momotan kula rencana gedha miang susah yen kula enggal mulat sang pamarta manah kula enteng lan bingah pasrah ing sapangrehing yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sampai batas waktu yang tidak ditentukan, saya akan mengambil waktu ketika saya berkhotbah untuk menyanyi. Saya sadar suara saya fales, tapi biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan teladan bagi kami sebagai pribadi yang adalah milik kepunyaan-Mu. Kami diingatkan untuk kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami kepada-Mu. Dengan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu, kami diingatkan pula untuk kami mencoba mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang menjadi bagian kami. Di tengah kami menghadapi wabah virus corona maupun tantangan-tantangan yang lain. Mampukanlah kami dan tolonglah kami untuk kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan dengan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa kala ketika Tuhan menata kehidupan kami, semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Kami hendak menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja kami, kehidupan bangsa dan negara kami kepada-Mu, ya Tuhan. Inilah doa kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, di tengah pergumulan kehidupan, tetaplah teguh beriman pada Kristus, setialah melakukan kehendaknya, akuilah kedaulatannya, upayakanlah keadilan, perjuangkanlah perdamaian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama meneguhkan kembali keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tinggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat.